Assalamualaikum, salam sosialita. Perkenalkan, nama Ibu Anggia. Mungkin untuk 1 tahun ke depan, kalian akan belajar sosiologi bersama Ibu. Untuk teman-teman yang baru kenal dengan Ibu, salam kenal ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang perubahan sosial. Dan untuk materi pembelajaran, sebetulnya kalian bisa menggunakan apapun yang kalian miliki. Kalian bisa menggunakan buku yang kalian pinjam di perpustakaan, atau kalian bisa mencari sendiri langsung di internet tentang materi-materi perubahan sosial. Nah, kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian resum apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pada pertemuan pertama di bab 1, yaitu perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, tujuan pembelajaran kali ini Ibu harap kalian dapat mencapai 4 option. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan perubahan sosial dan sebab terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu juga kelompok. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasikan perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Terakhir, Ibu harap kalian mampu menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat dan perkembangannya menuju masyarakat yang demokratis. Yang pertama, hakikat perubahan sosial atau kita sering sebut dengan pengertian perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Hakikat perubahan sosial yang kedua adalah menurut George Ritzer menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah keadaan di mana masyarakat mengalami perubahan karena merasa tidak puas dengan kondisi sosial saat itu, sehingga memunculkan berbagai macam ide untuk memajukan kehidupan mereka yang ternyata mempengaruhi sistem sosial. Misalkan, dengan berkembangnya zaman, nilai masyarakat yang tadinya tradisional sudah mulai bergeser ke arah yang modern, dan hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Yang kedua yaitu karakteristik perubahan sosial. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, perubahan terjadi di setiap masyarakat walaupun laju perubahan sosialnya bervariasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya perubahan sosial itu pasti terjadi pada setiap masyarakat. Bedanya hanya pada kecepatannya saja. Kalau masyarakat yang ada di kota atau masyarakat yang ada di pinggir kota biasanya mengalami perubahan yang begitu cepat karena dekat dengan pusat pemerintahan. Berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan, biasanya pola perubahannya lambat karena mereka jauh dari pusat pemerintahan. Yang kedua yaitu perubahan sosial seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Artinya perubahan sosial yang diciptakan oleh masyarakat kadangkala tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Misalkan, kita menciptakan perubahan sosial di bidang teknologi, informasi, dan media sosial. Tadinya untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai macam informasi baik. Tetapi banyak masyarakat pula yang menjadikan media sosial sebagai alat jual beli manusia atau human trafficking, atau menyebarkan berita hoaks. Hal tersebut merupakan arah yang sulit dikontrol, meskipun pada awalnya perubahan itu diciptakan untuk arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu perubahan sosial sering melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Maksudnya, perubahan sosial pasti melahirkan 2 persepsi, yaitu pro dan kontra. Contohnya, perubahan sosial di bidang pendidikan. Saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Gunanya untuk menghindari pandemi ini semakin meluas. Tapi mungkin di pihak lain akan ada yang merasa dirugikan atau tidak setuju karena dirasa pembelajaran kurang maksimal. Itu yang disebut dengan
kontroversi atau variasi pemaknaannya saling bertentangan. Yang keempat, perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, proses perubahan itu pasti mengalami pro dan kontra. Dengan demikian, ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Misalkan proses perubahan yang terjadi pada mode transportasi. Di Cicurug sedang terjadi proses pembangunan double track untuk kereta api. Ada pihak yang dirugikan, yaitu masyarakat yang sudah tinggal lama di sekitar lahan tersebut. Tapi sisi lain banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya double track untuk kereta api, yaitu pemerintah atau masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengurangi kemacetan.